artileri gerak sendiri yang dimiliki TNI adalah artileri berat suagerak. Ini adalah buatan negara tetangga, yaitu Singapura. Meskipun sekilas seperti howitzer tarik, namun sebenarnya howitzer ini adalah howitzer gerak sendiri atau howitzer suagerak, karena dilengkapi dengan mesin diesel berkekuatan 75 tenaga kuda yang membuatnya mampu berjalan sendiri tanpa harus ditarik kendaraan lain. Alutsista ini merupakan artileri kaliber 155 mm yang pertama kali dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. TNI AD memiliki 6 unit howitzer FH-2000 dan ditempatkan di Resimen Artileri Medan II di Purwakarta. AMX MK61 adalah versi artileri suagerak yang menggunakan platform sasis tank AMX-13. Artileri buatan Prancis ini telah hadir di Indonesia pada akhir dekade 70-an. Meskipun sudah cukup usur, namun AMX MK61 masih sering terlihat digunakan oleh TNI. AMX MK61 menggunakan meriam kaliber 105 mm. Dalam operasinya, alutsista ini diawaki oleh 5 orang. Saat ini, AMX MK61 dioperasikan oleh 2 batalion artileri Medan, yaitu Yon Armet 4 di Cimahi dan Yon Armet 7 di Bekasi. M109 merupakan artileri suagerak andalan militer Amerika Serikat. Dengan kaliber 155 mm, menjadikan M109 masuk kategori artileri suagerak kelas berat. Dengan bobot 27 ton, M109 masih mampu melaju dengan kecepatan 56 km per jam. Senjata utama M109 adalah meriam M126 kaliber 155 mm yang mampu menjangkau jarak 18 km dan dapat meningkat hingga 30 km jika menggunakan peluru roket. Pada tahun 2017, Indonesia membeli 36 unit M109 bekas dari Angkatan Bersenjata Belgia. Tipe yang dimiliki Indonesia saat ini adalah M109A4. Tipe ini sudah dilengkapi dengan perlindungan untuk bahaya perang nuklir, biologi, dan kimia. Namun, tipe ini belum disebut sebagai Paladin, karena yang berhak menyandang nama Paladin adalah M109 tipe A6. Artileri suagerak buatan Prancis ini cukup unik. Tidak seperti artileri suagerak lain yang umumnya ditempatkan dalam platform tank, artileri buatan Prancis ini berada di atas platform kendaraan truk. Artileri suagerak ini dirancang oleh perusahaan Giat Industries, yang sekarang berganti nama menjadi Nexter. Diberi nama Caesar, singkatan dari Camion Équipé d'un Système d'Artillerie, yang artinya truk yang dilengkapi sistem artileri. Caesar mengusung kaliber 155 garis-miring 52 mm. Ini artinya diameter laras adalah 155 mm dan panjang larasnya adalah 52 kali diameternya, berarti 52 kali 155 mm, yaitu sekitar 8 meter. Tembakan meriam Caesar mampu menjangkau jarak 42 km. Sistem penembakan pada Caesar sepenuhnya dikontrol secara komputer dengan sistem yang disebut sebagai Sigma 30. Meskipun berkaliber besar, dalam 1 menit Caesar masih mampu menembakkan 6 proyektil, rata-rata 10 detik untuk sekali penembakan. TNI pertama kali membeli Caesar pada tahun 2012 dengan jumlah 37 unit, kemudian menambah lagi 18 unit tahun 2017, sehingga kini total 55 unit. Ditempatkan di beberapa batalion artileri Medan, di antaranya Yon Armet 9 di Purwakarta dan Yon Armet 12 di Ngawi, Jawa Timur. Selain artileri dengan tipe meriam, TNI juga mengoperasikan tipe artileri roket. Pada artileri roket, menggunakan roket sebagai pendorong munisi ke sasaran. Yang digunakan umumnya adalah peluncur roket multi yang terdiri dari banyak peluncur, sering disebut sebagai MLRS, Multiple Launch Rocket System. Kelebihan MLRS adalah mampu melepaskan banyak tembakan dalam waktu singkat. Artileri roket yang dimiliki TNI diantaranya adalah RM-70 Grad. Peluncur roket multi suagerak ini telah memperkuat Korps Marinir sejak tahun 2004. RM-70 merupakan alutsista buatan Cekoslovakia. Dengan 40 tabung peluncur, artileri roket ini mampu meluncurkan roket kaliber 122 mm secara simultan. Untuk menghabiskan 40 roket hanya dibutuhkan waktu sekitar 20 detik. Tembakan roket RM-70 mampu menjangkau sasaran sejauh 20 km. Roket yang diluncurkan RM-70 memiliki panjang 2,88 meter dan kecepatannya sekitar 2.500 meter per detik.
RM-70 merupakan alutsista andalan Batalion Roket Pasukan Marinir atau Pasmar 1 Surabaya dan Pasmar 2 di Jakarta. Korps Marinir memiliki 9 unit RM-70 Grad yang dibeli tahun 2003 dan 8 unit RM-70 Vampire yang dibeli tahun 2016. Selain digunakan meluncurkan roket dari darat, TNI Angkatan Laut juga menguji cobakan penggunaan RM-70 yang ditempatkan di atas dek kapal perang TNI Angkatan Laut. Selain MLRS RM-70 buatan Ceko, Korps Marinir juga diperkuat dengan artileri roket buatan Tiongkok. Meskipun baru dalam jumlah sedikit, Marinir Indonesia mengoperasikan Norinco tipe 90B. Sama halnya dengan RM-70, artileri ini juga memuat 40 peluncur roket yang mampu menembak secara simultan. Kemampuan tipe 90B ini tidak jauh berbeda dengan RM-70. Astros II adalah sistem artileri roket paling dahsyat yang dimiliki TNI Angkatan Darat saat ini. Artileri roket ini dibuat oleh perusahaan Avibras Industria Aerospasial Brasil. Di negara asalnya telah digunakan sejak tahun 1983. TNI Angkatan Darat melakukan pengadaan 36 unit Astros II pada tahun 2012. Versi yang dibeli adalah versi MK6 yang merupakan seri terbaru. Selain merupakan MLRS, Astros juga merupakan peluncur roket multikaliber yang mampu meluncurkan beragam ukuran roket. Peluncur ini dapat meluncurkan roket mulai dari kaliber yang terkecil 127 mm hingga kaliber 450 mm. Jika menggunakan roket 127 mm, Astros dapat dimuati hingga 32 roket, sedangkan jika meluncurkan kaliber 450 mm, mampu memuat 4 unit roket. Jangkauan tembakan roket Astros tergantung jenis roket yang dipakai. Dengan kaliber 127 mm mampu menjangkau jarak 30 km. Namun, jika menggunakan roket tipe SS-150 dengan kaliber 450 mm mampu mencapai jarak hingga 150 km. Dalam operasinya, Astros didukung oleh beberapa kendaraan yaitu AV-LMU sebagai peluncur roket, AV-RMD sebagai pembawa suplai roket, AV-UCF sebagai fire control, dan AV-MET sebagai kendaraan stasiun meteorologi yang berfungsi memantau kondisi cuaca. Saat ini, Astros ditempatkan di Batalion Armet 10 Bogor, Jawa Barat dan Batalion Armet 1 di Malang, Jawa Timur. Itulah jenis-jenis artileri yang